Damayanti. Saya dari Fakultas Ilmu Budaya, Prodi Ilmu Perpustakaan, kelas 33. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang RDA. RDA atau Resource Description and Access. Pengertian RDA. RDA merupakan aturan baku untuk deskripsi dan akses yang dibuat pada tahun 2009 untuk menggantikan AACR sebagai sarana pengatalogan baru yang didesain untuk dunia digital. RDA berisi instruksi tentang pendeskripsian semua jenis material, termasuk versi digital dan versi daring. Deskripsi tersebut dapat digunakan dalam lingkungan digital, dalam katalog web based dan layanan penelusuran. Tujuan RDA: Responsiveness to user needs. Data harus memenuhi kebutuhan pemustaka, sehingga pemustaka mampu menemukan, mengidentifikasi, dan memperoleh informasi dari suatu sumber serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan sumber tersebut. B. Cost efficiency. Data memenuhi kebutuhan persyaratan fungsional untuk mendukung pemustaka dalam efisiensi biaya. Selanjutnya yang C ada flexibility. Data hendaknya bersifat luas terhadap format, media, dan sistem serta dapat digunakan dalam berbagai kondisi lingkungan. Yang D, continuity. Seharusnya data yang menggunakan ketentuan RDA kompatibel dan terintegrasi dengan pangkalan data. Selanjutnya ada prinsip RDA. A. Differentiation. Prinsip ini menyatakan bahwa pendeskripsian sumber data dan entitas sebaiknya membedakan sumber daya atau entitas lainnya. Yang B. Sufficiency. Prinsip ini menyatakan bahwa sumber daya harus cukup memenuhi kebutuhan pemustaka dengan pemilihan sumber daya yang tepat. C. Relationship. Prinsip ini mendeskripsikan bahwa sumber daya menunjukkan hubungan yang signifikan antara sumber daya yang satu dan sumber daya lainnya. Yang D. Representation. Data deskripsi sumber daya sebaiknya merupakan representasi dari data sumber daya itu sendiri. Yang E. Accuracy. Sesuai dengan namanya, ketepatan. Pada prinsip ini, sumber daya harus memberikan informasi yang benar, dapat dimengerti, dan tidak menyesatkan atau merugikan. Yang F. Attribution. Data atau informasi tentang hubungan sumber daya perseorangan, keluarga, atau badan korporali yang terkait dengan sebuah entitas sebaiknya berasal dari atau dari sumber-sumber referensi. Yang G, ada common usage or practice. Nama referensi sebaiknya ditulis dalam bahasa asli sumber daya atau dalam bahasa badan pengatalogan. Selanjutnya yang terakhir ada uniformity. Prinsip ini mendeskripsikan bahwa perpustakaan meliputi lampiran RDA untuk keperluan penyusunan dan penyaji entry data yang seragam, seperti penentuan huruf besar atau penyingkatan, urutan unsur-unsur, tanda baca, dan lain-lain. Berikut ada beberapa kelebihan RDA, yaitu yang pertama, RDA merupakan salah satu aturan baku untuk mendeskripsikan sumber data dan akses informasi yang dirancang untuk dunia digital. Kedua, fokus utama RDA adalah deskripsi sumber daya informasi dari koleksi perpustakaan, tidak hanya untuk layout, cara menampilkan informasi. Yang ketiga, RDA bersifat luas dan adaptif, sehingga implementasinya juga dapat digunakan oleh masyarakat. Yang keempat, aturan-aturan RDA dapat disesuaikan, sehingga dapat digunakan untuk mengatalog jenis bahan perpustakaan yang bersifat spesifik dan khusus. Yang kelima, RDA memungkinkan lembaga perpustakaan untuk melakukan integrasi dengan penerbit, sehingga memudahkan kinerja perpustakaan dalam pengatalogan. Dapat kita simpulkan bahwa
RDA tidaklah sekedar peraturan pengkatalogan atau pendeskripsian data bibliografis. RDA adalah perubahan paradigma kepustakawanan. Perubahan tersebut adalah dari pekerjaan administratif manual dan cenderung pada kepentingan pustakawan, menjadi pekerjaan administratif digital dan cenderung pada kepentingan pemustaka.